Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang sampai pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan karunia dan berbagai macam kenikmatannya yang tak terhingga nilainya. Terutama kenikmatan hidayatul iman wal Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Dan di dalamnya semoga termasuk kita. Sahabat, insyaallah ta'ala video ini merupakan video pertama yang akan kita mulai suatu pembahasan kitab kecil, ya, kitab tipis. Ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini diberi judul Al-Qawaidul Arbah. Nah, Al-Qawaidul Arbah. Mungkin sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia, sudah tidak asing lagi dengan nama penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini sering kita dengar. Dan mungkin juga ada dua pandangan terhadap beliau. Ada pandangan yang positif, bahwa beliau adalah seorang da'i yang mendakwakan tauhid. Namun di samping itu ada yang berpandangan negatif terhadap beliau, ya. Ada yang mengatakan beliau adalah gembongnya Wahabi yang suka membidah-bidahkan, yang suka mengkafirkan, yang suka menuduh orang syirik. Sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita tidak bijaksana kalau apa yang dituduhkan itu hanya berdasarkan qala wakila, ya. Hanya berdasarkan katanya. Sedangkan kita tidak mengenal beliau, ya, tidak mengenal beliau dengan cara yang benar, ya. Hanya mendengar beliau, mengenal beliau dari orang-orang yang membenci dakwah beliau. Sementara kita belum pernah membaca karya-karya beliau. Karena kebanyakan, ya, dari saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri ini yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan, ya, sebagai gembong Wahabi dan yang semisalnya, itu kebanyakan bahkan mungkin sama sekali belum pernah membaca kitab-kitab karya beliau. Jadi dari mana gitu bisa menuduh beliau ini orang yang mudah mengkafirkan, orang yang mudah membid'ahkan dan yang semisalnya. Sementara tidak pernah membaca kitab-kitab beliau, hanya berdasarkan katanya, ya, berdasarkan katanya. Dan katanya ini dari orang yang memang membenci dakwah beliau. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada sahabat semuanya, mari kita membaca, ya, bersama-sama kitab karya beliau. Ini salah satu kitab karya beliau, ya, namanya
Al-Qawaidul Arbah. Nanti coba kita renungi ya, simak dengan baik apakah di dalam kitab ini ada pemikiran-pemikiran beliau sesat sebagaimana yang dituduhkan sebagian dari saudara-saudara kita ya. Maka akan Anda bacakan matannya ya. Kemudian juga akan bacakan syarahnya. Syarahnya yakni yang ditulis oleh eh, Syekh Al-Alamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Insyaallah kita akan bacakan kitab ini, mungkin nanti dibuat beberapa video ya sampai tuntas kita bacakan, dan Al-Fakir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam membaca dan mutalaah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ini ya, untuk diketahui oleh semua kaum muslimin muslimat ya, baik yang berpandangan positif terhadap beliau maupun yang berpandangan negatif terhadap beliau, supaya bisa mengetahui salah satu daripada karya beliau ini. Nah, jadi kalau sudah menyimak, nanti kita akan punya pandangan yang jelas ya, berdasar. Kalau sesatnya di mana ya. Baik. Kita akan mulai bacakan qala musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini awal tulisan beliau ya, sebagaimana kitab-kitab yang lain. Beliau mengawali kitab ini dengan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nabda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini aku memulai membaca kitab ini dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang Ar-Rahman, yang maha pemberi ya, yang maha pengasih. Sifat Allah Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kemudian beliau menuliskan as'alullahal karima. As'alullah, aku mohon kepada Allah. Al-karima, yang maha mulia. Rabbal arsyil azimi, Rabb aras yang agung. An yatawallaka, agar Allah melindungimu di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikanmu mubarakan, keberkahan, ainama kunta, dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikanmu miman, dari orang ida u'tiya, yang jika diberi syakaro, dia bersyukur. Wa idza betuliya, dan jika diberi cobaan sobaro, dia bersabar. Wa idza adnaba, dan jika ia berbuat dosa istighfara, dia memohon ampun. Fa inna haula issalasa, maka sesungguhnya ketiga hal tersebut, ketiga hal ini unwanus sa'adati, ya, merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ini matan ya. Ini perkataan atau tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pada paragraf awal muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arbah. Maka kita baca syarahnya ya. Syarahnya dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Hadhil Qawaidul Arba. Ini adalah kitab Qawaidul Arba. Allati alafaha, yang kitab ini ditulis Syekhul Islami, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhabi,
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wahiyya risalatun mustaqilatun. Dan kitab Qawaidul Arba ini adalah sebuah risalah mustaqilatun yang tersendiri. Walakinnaha, dan akan tetapi ya, kitab Qawaidul Arba ini tutba'u ma'as salasatil usuli, ya, diterbitkan bersama kitab Usul Salasah. Nah, Usul Salasah ini juga merupakan salah satu kitab yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, ya, karya beliau juga. Min ajil hajati, karena suatu kebutuhan ilaiha terhadap kitab Qawaidul Arba ini. Litakunu fi mutanawali aidi thalabatil ilmi. Ya, untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Wal qawaidu, adapun lafaz al qawaidu jam'un, itu merupakan bentuk jamak qaidatun, dari mufradnya qaidatun. Wal qaidatu, dan adapun al qaidah, hiya adalah al aslu, merupakan pondasi, alladzi yatafarra'u, yang bercabang, anhu darinya al aslu, masailu permasalahan-permasalahan, katsiratun yang banyak, au furu'un katsiratun, ya, atau cabang yang banyak. Wa madmunu, dan adapun kandungan, ya, hadil qawaidil arba'i, dalam kitab Qawaidul Arba, alati dzakaraha, ya, yang disebutkan asy-syekhu oleh syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ma'rifatut tauhidi, yaitu mengenal tauhid, wa ma'rifatus syirki, dan mengenal kesyirikan. Jadi kandungan yang ada dalam kitab ini adalah menjelaskan bagaimana kita mengenal tauhid dan mengenal syirik. Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhidi, dan apa itu kaidah di dalam tauhid. Wa ma hiyal qa'idatu fi syirki, dan apa itu kaidah dalam syirik. Li'ana kasiron, karena sesungguhnya banyak, minanasi dari manusia, yatakhabbatuna, ya, yang mereka serampangan, fi hadzainil amroini, di dalam dua perkara ini. Yani di dalam dua perkara ini maksudnya tentang tauhid dan kesyirikan. Yatakhabbatuna, mereka serampangan, fi makna tauhidi ma huwa, di dalam memberikan pengertian tauhid, apa itu tauhid. Wa yatakhabbatuna fi makna syirki, dan mereka serampangan di dalam memberikan pengertian syirik. Ya, kulun yupassiruhuma, mereka, ya, atau setiap orang, yupassiruhuma, ya, mereka menafsirkan kedua hal tersebut tentang tauhid dan syirik, ala hasabi hawahu, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Walakinnal wajiba, ya, bahkan wajib, annana narji'u, ya, bahwasanya kita narji'u, kembali, fitak idina, ya, di dalam meletakkan, ya, kita meletakkan ilal kitabi wa sunnati, kepada kitab dan sunnah, yakni kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyakunu, ya, liyakunu hadat tak'idu tak'idan sahihan saliman, agar peletakan kaidah ini, ya,
penempatannya atau peletakannya itu pada tempat yang sohihan, yang benar, saliman dan selamat. Ma'khuda ya, ma'khuda min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terlebih lagi fi hadainil amraini ya. Lebih lagi dalam dua perkara ini al-azima ini yang besar. Ya. Dalam dua perkara yang besar yakni at-tauhidu wasyirku ya. Atau at-tauhidi wasyirki ya, tentang tauhid dan kesyirikan. Kemudian wasyaihu rahimahullah taala yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala lam yadkur ya, tidak menyebutkan hadil qawaida min indihi, dari sisinya, au min fikrihi, atau dari pikirannya, kama yaf'alu dzalika ya, sebagaimana yang dilakukan kasirun, kebanyakan minal mutakhabbitina, dari mereka orang-orang yang serampangan. Wa innama akhoda hadil qawaida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ya, beliau itu mengambil kaidah-kaidah yang ditulis dalam kitab ini adalah dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiratihi, dan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faida arafta, kata beliau, kata pensyarah, maka jika engkau telah mengetahui ya, hadhil qawaid ya, jika kamu telah mengetahui ya, tentang kaidah ini, wa fahimtaha, dan memahami keduanya, sahula alaika, maka akan mudah bagimu, ba'da dzalika, setelah itu, ma'rifatut tauhidi, untuk mengenal tauhid ya, alladzi ba'asallahu, yang dengannya Allah mengutus ya, ba'asallahu bihi, yang dengannya Allah mengutus ya, bihi, dengan tauhid, rasulahu ya, mengutus rasul, wa anzala, dan menurunkan bihi, dengannya tauhid ya, kutubahu, kitab-kitabnya, wa ma'rifatu syirki, dan untuk mengenali syirik, alladzi, yang hadzarallahu ya, yang telah Allah peringatkan, minhu, darinya kesyirikan, wa bayyana, dan telah Allah jelaskan ya, khotarahu, bahayanya kesyirikan ya, wadhararahu, dan kerusakannya kesyirikan, fi dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Kemudian wahada amrun muhimmun jiddan, ini adalah perkara yang sangat penting. Wahuwa alzamu alaika min ma'rifati ahkamis sholati. Wahuwa ya, dan hal tersebut ya, alzamu alaika, lebih penting bagimu, min ma'rifati ahkamis sholati, dari mengenal hukum-hukum sholat, waz zakati, dan hukum-hukum zakat, wal ibadati, dan ibadah-ibadah, wasairil umurid diniyati, dan seluruh perkara-perkara diniyah, perkara-perkara agama. Kemudian beliau memberikan alasan, li'anna hadha huwal amru awwaliyu wal asasu, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang pertama
dan perkara yang mendasar. Ya. Li'ana sholata, karena sesungguhnya solat atau bahasanya solat, wa zakata dan zakat, wal haja dan haji, wa ghairuha dan selainnya, yaitu ibadah-ibadah yang lain, minal ibadati dari ibadah-ibadah, la tasihu tidak sah, ya, di dalam tubna jika atau apabila tidak dibangun ala aslil aqidatis sahihati, tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah. Wahia yaitu ya wahia, dan adapun akidah yang sahihah itu adalah at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Jadi akidah yang benar itu adalah tauhid, ya, yang murni untuk Allah azza wa jalla, ya. Semua ibadah dipersembahkan hanya untuk Allah. Kemudian waqad qaddama Allah taala, dan sungguh telah memulai beliau Allah taala lihadil qawaidil arba, ya, pada kitab Qawaidul Arba ini bimuqaddimatin, dengan muqaddimah alimatin yang agung, fiha di dalamnya ad-du'a'u, ya, terdapat doa li talabatil ilmi untuk para penuntut ilmu. Wa tanbihu, dan ada peringatan, ya, bagi para penuntut ilmu, alama atas apa-apa sayaqulahu, ya, yaitu apa yang akan beliau sampaikan. Haitsu qala, ketika beliau berkata, as'alullahal azim rabbal arsil karim an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adna bastaghfara fa inna hadis salasa hiya unwanus sa'adati. Nah, ini yang kalimat as'alullahal azimi, ya, ila akhir, itu adalah matan dari penulis, ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Muqaddimahnya. Nah. Kemudian hadhihi muqaddimati adimati. Hadhihi muqaddimatin adimatin. Ini adalah muqaddimah yang agung. Fiha, di dalamnya, ya, di dalam muqaddimah tersebut, du'aun, terdapat doa, minasyaikhi, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, likulli tolibi ilmin, ya, untuk setiap para penuntut ilmu, ya ta'allamu, yang sedang mempelajari aqidatahu, akidahnya, yuridu yuridu bidzalikal haqqo, dalam rangka menginginkan dengan hal tersebut kebenaran. Wa yuridu bidzalika, dan dia menginginkan dengan itu tajannuba, ya, tajannubal dhalali, ya, menjauh, ya, dari kesesatan, wasirki, dan kesyirikan. Fa innahu, maka sesungguhnya hariyun, ya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, para penuntut ilmu, hariyun, pantas, bi an yatawallahullahu, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Baik, sahabat fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an, untuk pembacaan dari kitab Qawaidul Arba ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala kita cukupkan, ya, pada video pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pada video berikutnya kita akan lanjutkan pembacaannya. Silahkan teman-teman bebas, ya, untuk menilai, ya, tentang isi daripada kitab ini, ya. Syukron jazilan ala tamikum. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam pembacaan kitabnya, ya, itu semata-mata karena kebodohan ana, dan apabila ada
kebenaran yang tersampaikan atau kebaikan yang tersampaikan itu semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.